Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, da'im al-afdal azim an-nawal. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin maula bilal badr mutalal wa ala alihi wa sahbihi khair as-sahbi wa al. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ma'asyiral hadirin jemaah masjid Al-Muhajirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bab ma jaa fi sifati kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'r. Bab berkenaan dengan pendapat Rasulullah berkenaan dengan syair-syair. Ini adalah bab di mana Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi menjelaskan bahwa Rasulullah beberapa kali memang mengucapkan tentang syair. Meski demikian, defaultnya Rasulullah SAW itu adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak mampu membaca dan tulis. Ini bukan kelemahan, ini justru kelebihan bagi beliau. Karena seorang yang tidak baca tulis kemudian mampu menyampaikan wahyu, itu merupakan salah satu bentuk bahwa wahyu itu tersebut otentik, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan beliau. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna sulus. Di dalam surat An-Najm telah ditegaskan bahwa perkataan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murni perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan beliau yang mulia melainkan hal tersebut sudah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hal berkenaan dengan syair ini sebetulnya agak sedikit bertentangan dengan pendapat bahwa Rasulullah sama sekali tidak pernah membuat syair. Dikarenakan Al-Quran sendiri adalah penanding syair, tapi bukan syair. Karena pada saat itu, trending topik di zaman Rasulullah SAW adalah syair, sastra, ketinggian sastra. Sehingga ketika mereka mendengarkan dalam surat An-Najm, mereka mendengarkan tuntas di antara satu surat pertama kali yang didengarkan secara full oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu adalah surat An-Najm, dan mereka sujud ketika itu. Sujud bukan gara-gara mereka beriman, tapi karena takjub dengan keindahan sastra daripada Quran. Ini bukan syair. Kalau syair ada wazan, ada qafiyahnya, ada ilmu arutnya, tapi bukan syair. Tapi mengapa sastranya menandingi syair-syair di zaman tersebut, yang mana tidak ada satupun bangsa yang memiliki tingkat sastra paling tinggi melebihi bangsa Arab ketika itu? Tidak ada. Tapi ternyata Al-Quran mampu menandinginya. Maka pendapat bahwa Rasulullah mampu membuat syair ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah betul itu syair atau hanya kebetulan saja yang Rasulullah ucapkan tepat dengan qafiyahnya dan wazannya? Dan dalam ilmu syair itu ada ilmu arut yang mana ujung-ujungnya sama. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin seperti prosa. Kalau puisi itu ujungnya AAA atau ABAB. Nah, bahasa Arab pun memiliki kaidah tersendiri dalam hal ini. Oleh karenanya, beberapa riwayat yang mengenakan bahwa Rasulullah SAW itu melakukan atau melantunkan syair ini dipersisikan. Tetapi dalam secara umum Rasulullah memuji syair-syair yang tidak bertentangan dengan tauhid. Karena syair ketika digundangkan, yang menggundangkannya adalah orang yang bertauhid, maka pasti konteksnya pun adalah konteks tauhid. Sebaliknya, ketika syair-syair digundangkan oleh orang-orang fasik, maka yang lahir juga adalah kefasikan dari hal tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, Inna laminasyi'ril hikmah, Inna minasyi'ril hikmah. Sungguhnya sebagian syair-syair jahiliyah itu terdapat hikmah, terdapat kebijaksanaan. Atau dalam bahasa lain ada wise words, dia kata-kata yang bijaksana. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kata Rasulullah SAW, Asy-syi'ru bimanzilatil kalam, hasanuhu kahasanil kalam, wa qabihuhu kaqabihil kalam. Syair itu seperti perkataan. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Dan ini tentu berbeda dengan lagu. Lagu, alat musiknya adalah haram. Sedangkan liriknya juga, kalau liriknya mengandung haram, maka terjadi kedua keharaman. Adapun kalau lagu yang tidak memiliki lirik, lagu yang tidak memiliki musik, maka dia lihat di situ liriknya betul atau tidak. Kalau liriknya salah,
menjerumuskan ke kemaksiatan, kemungkaran, maka sudah jelas ini merujuk kepada kebatilan. Dan Rasulullah SAW seringkali mendengarkan syair-syair yang dilantunkan oleh 3 sahabat. Jadi di antara sahabat ada yang pandai bersyair. Kalau bahasa sekarangnya adalah sastrawannya sahabat. Yang pertama adalah Hasan bin Thabit. Yang kedua adalah Abdullah bin Rawahah. Yang ketiga adalah Ka'ab bin Malik. Ketiga sahabat ini pandai bersyair. Dan Hasan bin Thabit seringkali tugasnya adalah melantunkan syair ketika medan perang. Jadi yang wajib untuk ikut ke medan perang adalah yang memang punya kapabilitas dalam perang. Dan tidak semua sahabat punya kapabilitas dalam perang. Contohnya adalah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu tidak memiliki kemampuan dalam berperang. Nggak jago berlihai dalam berperang. Akhirnya ditempatkan di mana? Ditempatkan di belakang pasukan dan tugasnya hanyalah untuk membuat syair-syair untuk menyemangati para sahabat yang berperang. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat syair yang menjelek-jelekkan musuh sehingga musuh menjadi gentar. Maka di antara strategi berperang adalah mengejek-ngejek musuh, itu diperbolehkan. Makanya di antara kebohongan yang diperbolehkan adalah kebohongan ketika disampaikan kepada musuh, tapi musuhnya di dalam medan perang. Dan ini juga yang disampaikan oleh para sahabat bahwa ada syair yang Rasulullah juga lantunkan, yaitu kata Rasulullah SAW, "Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi." Ini kalau kita paham bahasa Arab indah sekali. "Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi." Akan datang kepadamu kabar yang engkau tidak pernah mendengarkannya sedikit pun. Kemudian juga Rasulullah SAW beberapa kali sering melegitimasi ada syair-syair yang memang tidak bertentangan dengan tauhid dan justru malah menguatkan tauhidnya, tauhid seorang hamba. Sebagaimana kita ketahui orang-orang kafir Quraisy, mereka itu tidak beriman kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi mereka bukan ateis, tapi mereka adalah paganisme. Mereka menyembah kepada lebih daripada satu Tuhan. Sehingga dalam syair-syair yang mereka buat ketika mereka di masa jahiliyah, terdapat syair-syair yang memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syair-syair yang dilantunkan dan diundangkan oleh Umayyah bin Abi Salt Al-Thaqafi. Yakni beliau pernah melantunkan syairnya dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakannya adalah syair terbaik yang pernah dilantunkan oleh seorang. Apa katanya? Ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Tidaklah segala sesuatu kecuali Allah yang eksis. Segala sesuatu selain Allah maka dia sirna, fana, hilang dan tidak kekal. Itu syair yang indah dan ada qafiyahnya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah tidak sengaja mungkin dalam hadis ini, ketika itu kaki Rasulullah SAW, kuku daripada jari beliau yang mulia di kakinya itu terkena batu kemudian berdarah, dan beliau melantunkan syair. Kata beliau, hal anti illa usbu'in damait wa fi sabilillahi ma laqit, yang artinya selama engkau ini berdarahnya, engkau ini berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka aku berbahagia dengan keberdarahanmu itu. Artinya apa? Artinya bahwa tidak perlu takut ketika ada tubuh yang terluka, ketika sakit menerpa, ketika lelah menguntai kita. Selama dalam ketaatan, maka kita wajib berbahagia. Anda setiap hari berangkat jam 4 sore, pulang jam 6 sore. Jam 4 pagi, pulang jam 6 sore. Setiap hari kerja lebih daripada 13 jam, 14 jam, 12 jam. Ada keletihan, ada kegundahan. Selama hal tersebut diniatkan untuk mencari nafkah lillahi ta'ala, maka hal tersebut harusnya membahagiakan kita. Tidak perlu bersedih, karena setiap ketaatan yang menghasilkan keletihan, berdarah, luka, ma yusibul mu'minu min wasabin wala hammin wala huznin wala adan hatta syaukatu allati yashakuha illa kaffarallahu anhu min sayyi'atih. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah katakan, tidaklah setiap duri yang menusuk keletihan, kecapean yang dirasakan oleh seorang hamba ketika dia berbuat ketaatan pasti akan menggugurkan dosanya. Apalagi kalau seorang mencari nafkah setiap hari, pagi petang, untuk anak dan istrinya, untuk agar dia tidak minta-minta kepada orang lain. Ini merupakan perbuatan terpuji, dan hasilnya kalau letih maka akan digugurkan dosanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis lain pernah dikatakan
Ditanya kepada seorang sahabat, Abu Umarah, "Ya Aba Umarah, apakah kalian pernah meninggalkan Rasulullah SAW di tengah medan perang? Afarartum an Rasulillah SAW?" Kemudian kata Abu Umarah, yang salah seorang sahabat Nabi, "Wallahi ma walla Rasulullah SAW." Demi Allah, kami tidak pernah meninggalkan Rasulullah sedikit pun. Walakin walla sar'anun nas talaqqathum hawazinun nabil. Tapi ada satu kondisi, satu peristiwa di mana ketika perang, waktu itu adalah perang Hunain, perang setelah Fathu Makkah. Dan pada saat itu ini melawan tentara Hawazin. Tentara Hawazin ini adalah tentara yang paling jago memanah. Jadi mereka adalah sniper yang terhebat pada saat itu. Dan pada saat itu Rasulullah tidak beranjak dari panahan-panahan yang diserbu oleh orang-orang daripada Hawazin, tapi para sahabat ketakutan. Mereka ketakutan, tapi Rasulullah tetap tegak, bahkan menghampiri, sampai-sampai Abu Sufyan bin Al-Harith itu menarik tali kekangan daripada bighalnya Rasulullah agar Rasulullah berbalik badan, tapi Rasulullah tidak gentar. Rasulullah tetap berjalan menuju lawannya, menuju musuhnya. Ini pertanda bahwa Rasulullah ketika menjadi panglima perang bukan berada di base, tapi juga berada di paling terdepan. Dan tidak ada satupun panglima perang yang melakukan hal serupa kecuali pada Rasulullah SAW. Menandakan bahwa beliau dijaga Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah percaya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Kami akan menolong rasul-rasul kami, dan Rasulullah yakin janji itu. Kemudian Rasulullah datang kepada mereka. Rasulullah menendangkan syair, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Kata Rasulullah, aku adalah nabi yang tidak pernah berdusta, dan aku adalah anak dari keturunan Abdul Muttalib. Ini secara qafiyah sama, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Bujungnya ba juga. Menurut para ulama ini bukan syair, tapi menurut sebagian ini syair. Tapi itu bukan merendahkan kedudukan beliau sebagai seorang nabi, karena wajar beliau hidup di tengah-tengah bangsa Arab yang memiliki tingkat sastra Quraisy. Kemudian juga pada hadis yang lain, Anas bin Malik itu pernah juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika masuk ke kota Mekah, ketika sedang umratul qada, yang pada saat itu Abdullah bin Rawaha itu mendendangkan syair yang mana ini mengejek-ngejek orang kafir Quraisy. Kata Abdullah bin Rawaha, "Khallu bani al-kuffar an sabilih, al-yawm nadribukum ala tanzilih, darban yuzilu al-hamu an maqilih, wa yudhilu al-khalil an khalilih." Kata Umar bin Khattab, "Wahai Abu Hurairah, wahai Abdullah bin Rawaha, berani-berani engkau mendendangkan syair di depan Rasulullah SAW. Sekarang kita ini mau menuju kota Mekah, mau beribadah umrah, beraninya mendendangkan syair." Apa kata Rasulullah SAW? "Khalli anhu ya Umar, biarin Umar. Fala hiya asra'u fihim min nadhin nabl." Syair-syair yang dilantunkan oleh Abdullah bin Rawaha untuk menghina orang kafir Quraisy itu lebih pedih daripada tancapan panah yang kita lemparkan kepada mereka. Maknanya memang dibenarkan dalam hal ini kita membuat musuh gentar dengan syair-syair. Makanya dalam peperangan itu ada strategi-strategi. Bahkan ngecat rambut, ngecat jenggot menjadi hitam kembali, yang asalnya rambut kita putih, jenggot kita putih. Kalau dalam peperangan itu diperbolehkan. Jadi orang-orang yang sudah tua umur 60 tahun, 70 tahun ikut perang nih, masih gagah perkasa ikut perang. Supaya mereka bikin musuh gentar, maka mereka diperbolehkan untuk menyemir jenggot mereka dan rambut mereka dengan warna hitam. Tapi selain daripada di medan perang tidak boleh. Defaultnya tidak boleh menyemir rambut dan jenggot dengan warna hitam. Begitu pula wanita di hadapan suaminya. Misalkan wanita umur 40, 50 yang sudah menopause, tapi ingin menyenangi hati suaminya, maka dia boleh menyemir dengan warna hitam. Tapi kalau dia seorang janda yang tidak memiliki suami, maka tidak boleh menyemir dengan warna hitam. Tapi boleh menyemir dengan warna selain daripada hitam. Tapi tidak boleh menyemir dengan warna yang mana memberikan tasyabuh kepada orang-orang kafir. Contoh, misalkan dia bikin rambutnya warna pink, full pink, yang mana ini tasyabuh misalkan kepada Blackpink, kepada orang kafir, maka tidak boleh. Kemudian juga dalam riwayat lain, Aisyah juga pernah mengatakan,
bahwa Rasulullah SAW membuat mimbar khusus untuk Hasan bin Thabit di dalam masjid, sehingga Hasan bin Thabit dengan leluasa menyampaikan dan melantunkan syair-syairnya. Sampai demikian. Maknanya hal-hal yang memang tidak ada tentang terlarang dalam syariat, maka hal demikian diperbolehkan. Kemudian bab berkenaan dengan kalam Rasulullah SAW fis samar, yaitu perkataan Rasulullah di malam hari, yakni ba'da isya. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana beliau pernah katakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nawm qablaha wal hadits ba'dah. Nabi SAW membenci tidur sebelum isya dan membenci cakap-cakap selepas ba'da isya. Sehingga kata para ulama, hukum berbincang-bincang selepas isya kalau tidak ada ilmu di dalamnya, maka hal demikian termasuk ke dalam makruh. Akan tapi kalau yang dibicarakan adalah ilmu, kajian selepas isya, maka yang demikian tidak lagi makruh, karena al-karahatu tazulu bil hajah. Demikian kaidah dalam fikih. Sehingga kata para ulama, jangan sampai kita ngalor ngidul ngobrol selepas ba'da isya. Dan dikiaskan oleh para ulama, hendaknya kita ketika memulai chat, telepon keluarga, hendaknya tidak ba'da isya, tapi kalau bisa pagi. Karena kalau ba'da isya masuk ke dalam hadis ini. Atau juga misalkan ketika rest time, bukan ba'da isya, tapi sempat ba'da isya, maka kalau hajat dan ada kebutuhan, maka tidak dipermasalahkan. Dan Rasulullah SAW ini sering melarang juga para sahabat untuk berbincang-bincang selepas ba'da isya kalau tidak ada perlunya. Tetapi dalam suatu kondisi memang ketika beliau sedang di Makkah, sering kali mengunjungi rumah Abu Bakar dan berbincang selepas ba'da isya karena ada kebutuhan di dalamnya. Dan pada saat itu memang Rasulullah SAW menyampaikan bahwa makruh kecuali pada bincang-bincang yang dilakukan oleh suami istri. Maka kalau suami istri berbincang-bincang, yang lebih utama dan lebih banyak harusnya adalah selepas ba'da isya. Kalau suami istri. Jadi kalau nelpon istri ba'da isya, maka itu termasuk sunnah, karena ini merupakan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah kisah. Kemudian istri beliau, salah satu istri beliau itu berkata, "Atadruna, ya Rasulullah, itu bukankah itu khurafat? Yang disampaikan oleh engkau bukankah itu khurafat?" Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Ma tadruna khurafat? Kalian tahukah apa itu khurafat?" Kemudian Rasulullah menjawab bahwa khurafat itu adalah nama seorang di zaman jahiliyah yang mereka diculik oleh jin, kemudian dia dikembalikan lagi alamnya ke alam manusia, kemudian dia menceritakan tentang pengalamannya dia ketika bertemu dengan jin dan hal-hal yang lainnya, hal-hal mistis lainnya. Maka ini dinamakan khurafat. Nah, khurafat salah satu terminologi syar'i yang mana ketika orang membicarakan orang terbang, kemudian membicarakan karomah-karomah yang tidak ada sanadnya, ini tidak dibenarkan kalau tidak pakai sanad. Tapi kita betul mempercayai bahwa wali-wali memiliki karomah, betul. Ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Lakai yang dinamakan dengan kitab Karamatul Awliya, yang ini sanadnya sampai dan sahih. Karomah-karomah yang dirasakan oleh Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya, betul, memang ada karomah, betul. Tapi kalau karomah-karomah yang diada-adakan dan mengada-ngada, inilah yang perlu kita kritisi, dan itu tidak dibenarkan dalam syariat. Oleh karenanya, asal usul kata khurafah itu adalah cerita-cerita yang berasal daripada jin, dan orang-orang yang mengaku wali, maka seharusnya dia tidak diperkenankan untuk mengaku, karena la ya'riful wali ilal wali, kan gitu kaidahnya. Tidak ada seorang yang mengaku wali kecuali dia wali, kecuali misalkan dia tahu nih si fulan itu wali, berarti dia wali, karena tidak ada yang mengetahui wali kecuali si wali. Nah gitu, saya juga wali murid, wali kelas ya, bukan wali beneran. Jadi hati-hati, jangan mewalikan kalau Anda bukan seorang wali, karena kalau kita bilang dia wali, berarti Anda seorang wali juga, karena tidak ada seorang yang mengetahui dia wali kecuali yang menjustifikasinya juga ada seorang wali. Kemudian juga ada hadis yang panjang di sini, hadis dari Aisyah. Jadi Aisyah itu memang sering kali ngobrol paling lama dengan Rasulullah. Makanya wajar juga adalah Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Ketika ditanyakan oleh Amr bin As, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah.
Wa minar rijali ya Rasulullah, dari laki-laki. Kata Rasulullah, abuha, bapaknya Abu Bakar Siddiq. Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan Aisyah kalau cerita panjang-panjang dengan Nabi SAW. Nah, ini hadis panjang, kami tidak baca semuanya. Tapi yang jelas daripada hadis ini, Aisyah ini bercerita tentang ada wanita-wanita yang curhat biasanya gitu ya. Jadi ini biasanya ini coba ini istrinya Ustadz misalkan. Kemudian banyak didatengin oleh orang-orang wanita-wanita yang curhat ke istri Ustadz misalkan nih. Nah, malamnya Aisyah mengkonsultasikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah tadi malam ada yang begini curhat gitu. Kemudian Rasulullah biasanya merespon, mendengarkan dan merespon. Ini adalah bentuk pemuliaan seorang. Jadi di antara mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bisa mendengarkan perkataan yang padahal beliau sendiri sudah tahu perkataannya. Itu berat. Terkadang ketika kita berbicara kepada orang dan orang itu mengulang kembali cerita yang pernah dia ceritakan, kita memotongnya. Alah, udah denger itu mah. Betul? Ini di antara adab yang kurang baik. Adab Rasulullah SAW adalah mendengarkan dengan sampai selesai. All ears kalau bahasa Inggrisnya. Mendengarkan sampai selesai. Dan ternyata dicontohkan oleh para salafus saleh cara mereka berkomunikasi, dan ternyata pribadi yang paling disenangi oleh manusia adalah pribadi yang mau dan bisa mendengarkan. Kecerdasan bukan dalam hanya berbicara, tapi kecerdasan dalam mendengarkan. Kalau kita dengar, maka dengarlah seolah-olah hanya dia yang berbicara, meskipun sudah diulang 1000 kali perkataan itu dari lisannya. Tidak gampang, tapi ini adalah akhlak. Makanya dahulu ketika guru kami bilang, kalau kamu dengar penjelasan guru, meskipun kamu sudah berkali-kali dengar penjelasan guru, buatlah seolah-olah kamu baru pertama kali mendengarnya. Jadi kalau kita dengar, Masya Allah, gitu. Supaya menghormati yang berbicara. Sampai demikian cara adab dan akhlak yang dicontohkan oleh para ulama. Ya. Kemudian masuk ke dalam bab yang menjadi inti pembahasan kita adalah babu maja'a fi naumi Rasulullah SAW. Bab berkenaan dengan cara tidur Rasulullah SAW. Dan tidur ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah katakan wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlih. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan malam sebagai tempat istirahat dan siang sebagai tempat untuk mencari nafkah. Jadi memang defaultnya, hukum asalnya kerja itu di siang hari. Kalau istirahat di malam hari. Saya ketika di sini agak kaget juga, ternyata dibagi 2 shift. Tapi karena siklus kerjanya demikian, ya sudah, maka kata para ulama, kalau orang yang punya kerja 2 shift, ya, maka minimal dia harus punya juga tidur yang cukup. Minimal 6 jam, misalkan dari jam 6 sampai jam 12 siang. Sampai demikian, para ulama menggariskan. Karena memang kalau tidur dibalik itu tidak bagus buat tubuh sebetulnya. Maka saran saya, kalau seandainya Anda naik jadi GL, usahakan jadi GL yang hanya 1 shift saja, pagi saja misalkan. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah apa boleh buat demi mencari nafkah. Tapi demikian memang kodratnya manusia memang istirahatnya di malam hari dan mencari nafkah di siang hari. Nah, makanya kata Allah juga, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlih. Siang untuk bekerja dan malam untuk tidur, untuk istirahat. Nah, Rasulullah SAW cara tidurnya sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Barra bin Azib, Rasulullah kalau tidur itu menghadap kanan, telapak tangan kanannya dijadikan sebagai bantal yang menempel kepada pipinya yang mulia. Ini adalah perumpamaan seseorang ketika berada di dalam kuburan, yang mana ketika kita berada di kuburan, madhab kanan. Kita madhab kanan. Maka anggaplah kalau kita tidur, itu seperti kita sedang berada di kuburan. Karena posisi terakhir kita ketika berada di kuburan adalah menghadap kanan. Begitu yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan ternyata hal ini memang dibetulkan secara saintis dan medis bahwa tidur yang paling baik adalah menghadap kanan. Sampai-sampai saya kemarin istri saya lahirkan kan, istri saya hamil, itu saya nanya ke dokter. Jadi cara kontraksi paling cepat adalah dengan cara ibu hamil itu madhab kiri. Ibu hamil kalau tidur madhab kiri. Saya nanya, kok madhab kiri? Saya cari-cari kan. Ternyata kalau ibu hamil madhab kiri, bayinya itu ke kanan. Bayangkan, jadi Allah sampai mendesain mengorbankan ibu supaya madhab kiri agar bayi bisa madhab kanan.
supaya ada kesunahan dari semenjak sebelum dilahirkan dia sudah bisa tidur menghadap kanan, sehingga ketika berojol dan ketika dia diwafatkan dia juga menghadap kanan. Kuasa Allah, kuasa Allah. Jadi kalau nanti istri hamil sering-sering madhab kiri tidurnya ke ibunya, karena bayi tersebut sedang madhab kanan, kalau ibunya ke kiri dia ke kanan. Luar biasa, ya. Dan Rasulullah demikian, dan ternyata hal ini juga membuat kita lebih mudah untuk bangun. Makanya mengapa beliau tidurnya itu dibagi menjadi seperenam. Makanya kata Rasulullah SAW, Rasulullah itu tidur setengah malam, yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Jadi kalau malam dibagi seperenam, maka beliau tidur 3/6 malam. Malam itu kita hitung dari maghrib ya. Malam itu karena definisi malam dalam Islam itu adalah maghrib. Setengah malamnya itu beliau tidur. Berarti 3/6 beliau tidur. Beliau bangun selama 2/6 atau 1/3. Baru beliau tidur lagi sebelum subuh 1/6. Tandanya beliau tidur 2 kali di malam hari. Dan ini menurut medis adalah tidur paling sehat yang telah dibuktikan. Jadi tidur 2 kali. Tidur ba'da isya langsung dan tidur selepas sholat tahajud. Dan beliau melakukan. Ketika cara beliau tidur sallallahu alaihi wasallam ba'da sholat tahajud, beliau biasanya menutup dengan witir di 1/6 terakhir. Kalau beliau memiliki hajat kepada istrinya, maka beliau berhubungan dengan istrinya di 1/6 terakhir. Ya. Jadi, mohon maaf, sebaik-baik waktu untuk berhubungan suami istri adalah waktu tahajud. Waktu tahajud. Justru kalau dilakukan ba'da isya, telah disebutkan para medis juga, ini keadaan kondisi sedang tidak fit-fitnya. Sperma, mohon maaf, saya harus sampaikan ini, tapi ini medis. Sperma sedang tidak dalam kondisi paling bagus, mohon maaf yang jomblo. Kemudian juga kondisi fisik kita yang sedang lelah, dan ini menghasilkan tidak semangat ketika bangun subuhnya. Makanya paling bagus adalah ketika tahajud. Dan itu dilakukan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baru beliau ketika pada saat itu menunggu subuh tidur sebentar. Tidurnya biasanya kayak gini. Gimana ya? Kalau duduk sila gini. Nah, pakai dua ini kedaguin. Nah, kadang-kadang beliau rebahan juga, tapi rebahannya tidak sampai terlelap, ya, tidak sampai terlelap. Dan itu yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Cara beliau tidur juga sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah itu membaca doa Allahumma bismika amutu wa ahya. Bismika amutu wa ahya. Ustaz, benar gak lafaz bismika ahya wa amut? Betul. Itu juga betul lafaznya. Tapi yang paling utama adalah bismika amutu wa ahya. Mati dulu baru bangun. Kita nggak pengen kan hidup dulu baru mati, habis itu lebih baik adalah mati dulu baru amutu wa ahya. Kemudian ketika bangun apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa yang juga sering didawamkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga kata Aisyah, cara tidur Rasulullah SAW, idza awa ila firashihi kullal lailatin. Setiap kali mau tidur Rasulullah jama'a kaffaihi. Nah, jama'a kaffaihi itu gini. Kemudian membaca 3 kul. Nah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 kul. Kemudian ditiupkan kepada kedua telapaknya. Famasaha bihima mastata'a min jasadihi. Jadi beliau mengusap ke seluruh tubuh yang mampu untuk diusap. Contoh, saya praktekkan. Cara mengusap ke kepala dulu. Ya. Baca 3 kul, kemudian tiup, kemudian gini. Nah, seperti itu. Ya. Itu yang beliau lakukan. Dan kullal lailah, kata Aisyah kullal lailah, maknanya tidak pernah beliau tinggalkan sampai beliau meninggal dunia. Sampai-sampai dalam hadis lain, Rasulullah ketika sedang sakit pun, maka Rasulullah minta untuk dibasuh oleh Aisyah. Jadi ditiupin sama Aisyah, diusap sama Aisyah. Ya, Masya Allah, romantis banget ya. Nah, itu yang Rasulullah lakukan. Maka hendaknya kita dawamkan juga ini. Ya. Kemudian juga dari Ibn Abbas, an Rasulullah SAW, nama hatta nafakh. Rasulullah itu beberapa kali memang tidur dalam keadaan mendengkur. Mendengkur apa?
ngorok. Nah, sebenarnya kalau ngorok itu agak bahasanya kurang sopan ketika dinisbatkan kepada Rasulullah, tapi dia bilang mendengkur gitu ya, mendengkur. Siapa yang pernah dengar Ibnu Abbas? Ya. Jadi Ibnu Abbas ini, wah ini anak paling cerdas saya bilang. Ya. Sahabat paling cerdas Ibnu Abbas. Makanya dia bilang ulamanya para sahabat karena muda, begitu cerdas. Jadi beliau itu kan punya bibinya namanya siapa? Siapa? Maimunah bintul Harith. Bibinya ini menikah dengan Rasulullah SAW. Coba deh, kalau kita jadi Ibnu Abbas punya tante kita Rasul, kira-kira gimana? Kita nginep di rumah bibi kita ya enggak? Nginep lah. Masa nggak nginep punya tante yang suaminya Rasul, gitu kan? Nginep. Nah Ibnu Abbas juga gitu. Ibnu Abbas nginep di rumah Maimunah. Makanya seringkali kuntu bittu inda Maimunah, inda khalati Maimunah. Kita nginep, ngapain? Supaya dapat ilmu dari Rasulullah SAW. Ya. Makanya dulu saya di pondok, saya sering banget tuh. Saya paling seneng kalau saya nginep di rumah Ustadz, sama saya disuruh sama Ustadz. Nih yang paling sering saya senengin. Karena kalau saya nginep di rumah Ustadz, dari Ba'da Isya itu saya bisa nanya banyak hal. Nanya 1, 2, 3, 4, 5. Nanya saya. Terus. Dan kalau disuruh sama Ustadz, jadi dekat sama Ustadz. Nah, itu yang saya lakukan dulu waktu di pondok. Ya. Saya pas di Lipia itu saya nggak bisa kan ketemu sama Syekh kan, karena Syekh rumahnya di apartemen, nggak bisa nginep di rumah dia. Orang-orang Arab nggak bisa. Nah itu tapi ala kulli hal kalau kita punya ketika dengan guru, maka kita lebih mudah untuk bertanya kepada mereka. Ini juga dilakukan oleh Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas sampai tidurnya itu satu bantal dengan Rasulullah, sebantal dengan Rasulullah, ya. Supaya apa? Kalau Rasulullah bangun malam, Ibnu Abbas tahu kalau Rasulullah bangun. Oh, sebangun. Ngapain ya Rasulullah nih kalau di malam hari nih? Masya Allah, gitu ya. Kemudian Rasulullah ngorok kan, menengkur. Fa'acahu Bilal fa'adzanahu bis salah. Ketika Bilal azan, maka beliau langsung bangun dan sholat dan tidak wudu lagi. Kata para ulama, ini kekhususan bagi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau beliau sudah punya wudu, kemudian tidurnya benar-benar tidur ya, bukan julus mutamakin, bukan duduk sila, bukan, tapi benar-benar tidur. Maka ketika beliau bangun, maka beliau tidak perlu wudu lagi. Ini kekhususan bagi Rasulullah. Tapi kalau kita, maka kita wajib wudu, kecuali tidur kita dalam keadaan sila. Tempat pantatnya itu menetap dalam tubuh. Makanya kalau tidur ketika sholat Jumat dalam keadaan duduk, itu tidak batal wudunya. Ya, meskipun jangan sampai tidur juga. Ya, jangan sampai tidur juga. Saya sering banget itu lagi khutbah. Siapa ini yang jangan sampai tidur juga ya. Tapi tidak membatalkan itu. Kecuali tidurnya sampai pantatnya kebuka. Nah, itu baru batal, wajib wudu. Ingetin ke teman, ya. Siapa teman yang tidur Jumatan, kemudian dia sampai gini, apalagi sampai buat pulau. Jangan sampai, ya. Kemudian beliau juga ketika sebelum tidur, maka beliau berdoa, Allah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Ini juga doa yang beliau bacakan ya ketika sebelum tidur. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan tanpa kami bersusah payah, yang telah memberi kami minum tanpa bersusah payah, dan telah mencukupkan kami dan telah melindungi kami. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'mi. Betapa banyak makhluk di luar sana yang tidak nyaman ketika tidurnya. Coba deh, hanya manusia yang kalau tidur dia nyamannya di dalam kamar. Hewan-hewan, bayangkan, tidur di mana? Tanpa kandang, banyak sekali hewan-hewan tidur tanpa kandang. Jadi kalau kita lihat anjing-anjing sekitar sini ya, itu tidur di mana? Kadang-kadang di bawah mobil, ya. Manusia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga hadis lain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin ittaja'a ala shaqqihi al-ayman wa idza arrasa qabila as-subhi nasaba dhira'ihi wa wada'a ra'sahu ala kaffayhi. Tadi yang saya sampaikan. Rasulullah kalau tidur ba'da Isya tidurnya gini. Dijadiin bantal. Ya. Kalau tidur ba'da salat tahajud sebelum subuh, maka beliau tidurnya begini. Wada'a ra'sahu ala kaffayhi. Ya, seperti ini. Dan ini juga yang menyebabkan mengapa beliau fit terus tubuhnya. Beliau tidak sakit kecuali berapa kali? 2 kali. Itu pun karena diracun. Bukan karena lifestyle yang tidak sehat, bukan. Kalau saya
sakit gara-gara makan mie banyak-banyak, makanya dioperasi kemarin. Tapi Rasulullah sakit karena diracun orang Yahudi. Itu pun atas izin Allah. Dan itu mengapa Rasulullah kenapa Allah kok nggak jaga saja ketika itu supaya tidak diracun? Mengapa? Kata para ulama, supaya Rasulullah merasakan rasanya mati syahid. Dan itu akan memberikan pahala lebih bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya beliau diizinkan untuk mati syahid, makanya beliau diracuni oleh wanita Yahudi ketika itu. Dan inilah yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Ya. Jadi sakitnya pertama kali itu pun akibat daripada racun, ya, dari paha kambing yang ditaburi oleh racun oleh wanita Yahudi tersebut. Ya. Demikian. Ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada? Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.